Di sebuah kota kecil di Amerika, David tinggal bersama ayahnya yang kasar bernama William. Ibunya meninggalkan mereka saat David berusia 5 tahun. Di sekolah, David sering menghabiskan waktu bersama temannya, Millie, seorang gadis yang bercita-cita untuk berkeliling dunia. David tahu tentang cita-cita Millie ini. Suatu hari dia memberikan Millie sebuah bola salju dengan menara Eiffel di dalamnya. Millie sangat menyukainya, tetapi momen manis itu terganggu oleh Mark yang membuli David sebagai pecundang dan melemparkan bola salju itu ke tengah danau yang membeku. David pun pergi mengambilnya, tapi saat ia berjalan di atas es itu pun pecah karena tidak cukup tebal untuk menahan berat badannya. David pun hanyut di bawah air dingin itu. Saat David mulai panik, tiba-tiba ia menghilang dari danau itu dan muncul begitu saja di dalam gedung perpustakaan. David bingung dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia mengabaikan apa yang baru saja terjadi dan langsung pulang ke rumahnya. Ayahnya pun marah karena ia terlambat pulang. David lalu bersembunyi di kamarnya dan mengunci pintu. Ayahnya naik pitam kemudian mendobrak pintunya dan saat pintu itu akan terbuka, David menghilang lalu muncul kembali di perpustakaan. Akhirnya David pun sadar bahwa ia memiliki sebuah kekuatan super. David kembali ke rumah, mengambil tabungannya, lalu kabur dari rumah untuk memulai kehidupan yang baru. Di jalan, ia mampir ke rumah Millie untuk mengantarkan bola saljunya agar Millie tahu kalau ia masih hidup. David lalu pindah ke kota. Dia menyewa kamar motel murah dan mulai menguji kekuatannya. Setelah gagal berkali-kali dan menabrak pohon, akhirnya David mampu menguasai kekuatannya dengan melihat gambar tempat yang ingin ia kunjungi. Kunjungan pertamanya ialah ke gedung Empire State, di mana David memiliki kenangan indah tentang ibunya, Mary. Ketika telah merasa siap, David pun mengunjungi sebuah bank untuk mendapatkan gambaran seperti apa di dalamnya. Dan pada malam harinya, dia berteleportasi ke dalam brankas bank itu, lalu mencuri semua uangnya. Sementara David merayakan keberhasilannya, pihak bank pun sadar akan perampokan itu. Dan Roland pun datang menyamar sebagai agen NSA. Roland telah berpengalaman dengan kasus-kasus seperti ini, dan ia tahu banyak tentang keberadaan para jumper. Roland pun yakin bahwa salah satu dari mereka yang telah melakukan perampokan ini. 8 tahun telah berlalu, dan saat ini David tengah menjalani kehidupan terbaiknya. David memiliki apartemen mewah di New York yang dipenuhi dengan barang-barang mahal. Sekarang, ia telah sangat mahir mengendalikan kekuatannya, bahkan ia pakai sehari-hari untuk pergi ke dapur. Dinding rumahnya penuh dengan gambar-gambar tempat bersejarah yang memungkinkannya untuk berteleportasi dengan mudah kemana saja di muka bumi ini. Dan saat ini, ia sedang santai di atas Sphinx. Suatu malam, David muncul di London dan masuk ke sebuah pub. Di sana ia berteleportasi di dalam sebuah bar lalu merayu seorang gadis. Kecerobohan ini pun diamati oleh Griffin. Tapi David tidak menyadarinya dan pergi begitu saja dengan gadis itu. Sementara itu, seorang jumper muncul di tengah hutan tropis. Dia dijebak menggunakan jaring kawat listrik dan menghilangkan kemampuan teleportasinya. Perangkap ini disiapkan oleh Roland dan anak buahnya. Mereka menyebut diri mereka Paladin dan memburu para jumper karena mereka dianggap sebagai abominasi. Roland pun membunuh anak itu tanpa ragu. Lalu ia mendapat telepon tentang petunjuk berikutnya. Beberapa saat kemudian, David kembali ke apartemennya dan menemukan Roland di sana. Roland membawa semua catatan yang ditinggalkan David di brankas bank selama bertahun-tahun. David mencoba mengusirnya, tapi Roland membalas dengan memukulnya menggunakan tongkat khusus berkekuatan 1000 volt listrik yang membuat David tidak bisa berteleportasi lebih dari beberapa kaki di dalam apartemennya. Pertarungan pun terjadi. Setelah berjuang keras, David berhasil masuk ke ruang rahasianya di balik dinding. Dia pun memotong kabel tongkat itu. Roland mengikuti kabel itu dan merusak dinding. David mengambil setumpuk uangnya dan kabur berteleportasi entah kemana. Pantang menyerah, Roland melihat foto-foto David dan mengirim anak buahnya ke semua tempat itu. Roland juga melihat barang-barang David dan menemukan foto lama Millie. Tak lama kemudian, David muncul kembali di kamar lamanya. Ayahnya mendengar suara gaduh dari bawah dan bergegas mencoba bertemu dengan putranya. Ia mengatakan bahwa ia merasa seperti orang gila karena kehilangan David. David pun meyakinkan ayahnya bahwa dia akan berhenti gila setelah ia menghilang lagi. Pagi berikutnya, David berpikir hendak mengunjungi ayahnya, tapi dia tidak siap untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Millie. Ibunya Millie sangat kaget mengetahui bahwa David masih hidup. Dia pun memeluk David. David diberitahu kalau Millie sekarang bekerja di sebuah bar lokal, dan David pun pergi ke sana. Di sana ia bertingkah seperti pengecut begitu melihat Millie. David berusaha pergi diam-diam, tapi Mark memergokinya dan masih membulinya. Beberapa saat kemudian Millie datang sambil tersenyum dan mengatakan kalau ia telah melihat David sejak kedatangannya. Millie pun menunggu David mengatakan sesuatu. Melihat drama ini, Mark cemburu. Mark pun mendekati Millie, sehingga dengan refleks David memukulnya. Hal ini memicu perkelahian sengit di antara keduanya. David mendorong Mark sampai melewati pagar, lalu membawanya berteleportasi. Mereka berdua pun menghilang. David membawa Mark ke dalam brankas bank yang telah dirampoknya dahulu. David lalu mengancam Mark dengan hal yang lebih mengerikan. Dia pun melompat pergi dan meninggalkan Mark di sana. Setelah itu, David kembali ke bar dan akhirnya ngobrol dengan Millie. Millie mengatakan bahwa cita-citanya traveling keliling dunia belum terwujud karena ia harus bekerja dan mengumpulkan uang dulu. David lalu memberitahu Millie bahwa saat ini ia bekerja di bidang perbankan. David juga mengajak Millie pergi ke Roma bersamanya. Millie pun senang dan setuju. Semua ini didengar oleh Griffin, yang entah bagaimana juga berada di bar itu.
Sementara itu, Roland tiba di kantor polisi dan berpura-pura sebagai CIA, dan dia memukul seorang detektif yang tidak percaya padanya. Kemudian Roland menginterogasi Mark. Dia meyakinkan Mark bahwa ia juga percaya dengan cerita gilanya tentang teleportasi itu. Mark pun merasa lega karena akhirnya ada yang percaya tentang ceritanya. Dia lalu memberitahu Roland segala sesuatu tentang David dan Millie. Roland pun memerintahkan anak buahnya untuk menyusul mereka ke Italia. Beberapa jam kemudian, David dan Millie tiba di Roma. Mereka check-in di sebuah hotel yang sangat mewah. Millie mulai curiga dengan pekerjaan David sebenarnya. David pun bersumpah ia tidak bohong. Mereka berdua akhirnya memadu kasih sejenak, lalu pergi jalan-jalan menikmati keindahan Roma. Diam-diam Griffin mengawasi mereka dari jauh. David dan Millie lalu pergi ke Colosseum, tapi ternyata hari itu sudah tutup. Saat Millie teralihkan, David berteleportasi masuk lalu membuka pintu samping. Dia pun berpura-pura menemukannya sudah terbuka seperti itu. Pasangan itu lalu berkeliling dan menikmati pemandangan di sana. David pun melakukan trik yang sama tiap kali mereka menemukan pintu yang terkunci. Saat David hendak membuka akses ke area bawah, dia melihat Griffin sedang kencing di tiang. David mencoba mengabaikannya, tapi Griffin tiba-tiba berteleportasi ke depannya. Griffin memberitahu David bahwa ada banyak jumpers seperti mereka di seluruh dunia. Griffin menyayangkan sikap David karena membawa seorang yang bukan jumper ke dalam masalah ini dan melompat ke sana kemari dengan sembrono, karena hal itu bisa menarik perhatian musuh mereka. Pada saat itu, Paladin masuk ke dalam Colosseum dan mulai mengejar mereka. David langsung terkena sengatan tongkat listrik dan tak bisa bergerak. Tapi Griffin telah berpengalaman menghadapi trik orang-orang ini. Griffin melompat dengan sangat cepat dan mengalahkan mereka satu persatu. Griffin juga memberitahu David tentang organisasi Paladin sebelum ia menghilang. Tiba-tiba seorang karyawan Colosseum datang berteriak minta tolong. David pun melompat ke lubang lompatan yang ditinggalkan oleh teleportasi Griffin, dan ia pun tiba di tempat persembunyian rahasia Griffin di padang pasir. Griffin marah dan mengingatkan David kalau ia meninggalkan Millie sendirian. David pun segera melompat kembali untuk membawa Millie. Tapi sayang, polisi sudah menunggu di luar dan menangkap mereka berdua. 8 jam kemudian, polisi masih mencoba memeriksa David. Mereka belum dapat melakukan penangkapan resmi, sampai seorang diplomat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat datang. Diplomat ini ternyata adalah Mary, yang kemudian membebaskan David dari borgol dan menyuruhnya untuk lari sebelum pasukan Paladin lain datang. David lalu mengejar Mary untuk meminta penjelasan, tapi seorang polisi menghalanginya. David pun menteleportasinya ke Mesir. David lalu menemui Millie dan memberitahunya kalau polisi telah melepaskan mereka. Millie tidak percaya bisa semudah itu, tetapi David memintanya untuk percaya padanya, lalu membawanya ke bandara. Bingung mengapa mereka lari jika semuanya seharusnya baik-baik saja, Millie pun meminta penjelasan. David lalu menunjukkan semua uang di tasnya, tapi itu tidak memberinya jawaban apapun. David pun mengatakan pada Millie bahwa mereka tidak bisa bersama lagi. Merasa dikhianati, Millie pun terbang dan pulang ke rumah sendirian. Sementara itu anak buah Roland menelponnya dan memberitahunya bahwa mereka kalah. Seolah-olah ada yang tahu bahwa mereka akan datang. Roland pun mendatangi William, ayahnya David, yang berpura-pura tidak pernah melihat anaknya selama 8 tahun. William juga mengatakan bahwa meski ia tahu di mana David, dia tidak akan mengadukannya ke polisi. Roland pun semakin jengkel. Beberapa saat kemudian David datang ke tempat Griffin. Dia lalu diberitahu Griffin bahwa para Paladin hendak memburu dan membunuh mereka. Ternyata Paladin telah melakukan ini selama berabad-abad. Griffin juga mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa menangkap seorang jumper, mereka akan menyerang orang yang mereka cintai. Hal ini membuat David khawatir. David berpikir Millie aman untuk saat ini karena dia sedang dalam penerbangan panjang. Jadi David berteleportasi ke rumah ayahnya. Dan betapa terkejutnya David saat menemukan ayahnya mati terbunuh. Kesedihan membuatnya tak bisa berpikir jernih. David membawa ayahnya ke rumah sakit, tapi dokter tidak bisa berbuat banyak. Dengan penuh emosi, David pergi ke kantor polisi dan meluapkan kemarahannya pada Mark. Mark pun mengaku kalau dia yang memberitahu Roland segala sesuatu tentangnya, mulai dari asal-usul David, termasuk perasaan David terhadap Millie. David menyadari bahwa dia harus menangkap Roland sebelum Millie mendarat di Amerika. Dia pun berteleportasi ke tempat persembunyian Griffin dan berniat memakai Paladin sandraan Griffin itu sebagai umpan. Griffin pun tidak mengizinkannya. Griffin mengatakan bahwa Roland berbeda dengan anak buahnya. Roland jauh lebih berbahaya. David pun berpikir bahwa mereka seharusnya bekerja sama untuk mengalahkannya, tapi Griffin menolak. Dia mengatakan kalau ia lebih suka bekerja sendiri. Griffin kemudian berteleportasi ke Tokyo dan David mengikutinya. David terus mendesaknya agar mau bekerja sama. Griffin lalu mencuri sebuah mobil sport dan membawa David bersamanya. Dia menunjukkan kepada David bagaimana dia bisa melompat membawa mobil itu di jalanan. David belum pernah melompat dengan barang sebesar ini. Griffin pun bercerita bahwa dia pernah melihat seseorang pria yang mencoba berteleportasi mengangkut sebuah gedung, tapi ia meninggal saat itu juga. Setelah ratusan kali David meminta Griffin untuk bekerja sama, Griffin pun setuju bekerja sama dengannya. Setelah itu, keduanya berteleportasi ke bandara, tetapi mereka terlambat. Millie sudah mendarat dan pergi. David pun pergi ke bar untuk mencarinya. Seorang pelayan memberitahunya bahwa Roland juga pernah datang mencari Millie. David pun langsung berteleportasi ke apartemen Millie dan ia merasa lega karena Millie baik-baik saja. Millie lalu mengatakan ia tidak ingin melihat David lagi.
Di saat yang sama, David melihat Roland telah mendekat, jadi dia mulai mengakui segalanya kepada Millie. David pun membuktikan kemampuannya di depan Millie. Hal ini membuat Millie sangat ketakutan. Millie mencoba melarikan diri, sehingga David tidak punya pilihan selain kabur membawanya ke tempat persembunyian Griffin. Hal ini membuat Griffin sangat marah karena dia tahu Paladin memiliki mesin yang memungkinkan ia membuka lubang cacing pada bekas lompatan para jumper. Sementara itu, Roland dan anak buahnya tiba di apartemen Millie dan melakukan hal yang sama, persis seperti yang dikatakan Griffin. Sambil menunggu lubang cacing terbuka, mereka bersembunyi. Di sana ia menemukan penelitian Griffin yang menyatakan bahwa ibunya sendiri adalah seorang Paladin. Pada saat itu Roland datang dan menangkap David dengan kabel listriknya. Saat Roland akan membunuhnya, Griffin datang membawa meriam api dan bertarung dengan Roland. Untuk melawan teknologi Roland, Griffin berteleportasi ke kota untuk mengambil Buzz, lalu membawanya kembali dan melempar Roland dengan itu. Sayangnya Roland baik-baik saja. Griffin lalu menggunakan meriam apinya lagi untuk mengusir Roland kembali ke dalam lubang cacing itu. Griffin pun mengikutinya dan melanjutkan pertarungan mereka di apartemen Millie. Sementara itu, Millie memotong kabel-kabel yang mengikat David sambil memarahinya. David pun menerima kemarahan Millie itu, dan David mengatakan bahwa dialah cinta pertamanya sejak kecil. Momen manis ini terganggu oleh Griffin yang kembali membawa mesin Paladin itu. Mereka pikir tidak akan diikuti lagi. Namun Roland menggunakan bekas lompatan Griffin dan melemparkan kait untuk menangkap Millie. David frustrasi dan hendak pergi menyelamatkan Millie. Griffin pun mulai menyiapkan bom untuk ia bawa ke apartemen Millie dan membunuh semua Paladin itu sekaligus. Dia tidak peduli jika Millie juga ikutan mati. Tak mau kehilangan Millie, David mengambil bom itu dan menjatuhkannya di Colosseum. Griffin pun segera mengikutinya. Keduanya lalu berkelahi berebut detonator bom itu sambil berteleportasi ke seluruh dunia. Akhirnya mereka sampai di puncak Empire State Building. David melempar detonator itu dan mereka pun melompat mengejarnya. Lompatan demi lompatan mereka lakukan. Griffin menteleportasikan sebuah truk untuk menghantam David. Saat mereka sampai di medan perang Chechnya, tak peduli perang sedang berlangsung, Griffin mengambil kembali detonator itu. Tapi pada saat yang sama, David melompat ke arah Griffin, lalu mendorongnya ke arah tiang sutet dan membuat Griffin terperangkap di sana untuk sementara waktu. Setelah itu, David berteleportasi kembali ke apartemen Millie dan menemukan Millie terikat di dinding. Saat ia mencoba menyelamatkannya, Roland menyergap dan menangkapnya. Ketika Roland hendak membunuhnya, Millie meminta maaf kepada David karena ia telah berburuk sangka padanya. Hal ini memberikan David semangat untuk meningkatkan kekuatannya ke level berikutnya. Tiba-tiba seluruh ruangan itu menghilang. David menteleportasikannya ke tengah sungai Huron. David merasa pusing di dalam air. Millie lalu berenang ke arahnya dan menenangkannya, sehingga hal itu membantu David berteleportasi lagi ke perpustakaan lama mereka. Setelah Millie membangunkan David, David menyadari bahwa Roland masih berada di sekitar sana. Dia menteleportasikan Millie ke tempat yang aman, lalu melompat ke tempat Roland dan membawanya ke dalam gua terpencil di tengah Grand Canyon. Sebelum pergi, David mengatakan pada Roland bahwa dirinya adalah orang yang baik. Karena jika tidak, dia bisa saja membawa Roland ke depan mulut hiu. Tapi dia tidak melakukannya. Beberapa hari kemudian, David mengikuti beberapa petunjuk tentang keberadaan ibunya di sebuah rumah di daerah bersalju. Dia menemukan ibunya memiliki kehidupan baru dan seorang anak perempuan. Ibunya pun mengakui bahwa dia meninggalkannya karena ia tahu tentang kekuatan yang dimilikinya. Di sisi lain, ibunya tidak bisa begitu saja berhenti sebagai Paladin. Ibunya pun memeluk erat David dan mengatakan kalau ia sangat mencintainya. David lalu pergi dan menerima kenyataan bahwa ibunya ternyata adalah musuhnya. Dia pun menemui Millie, lalu pergi bersamanya ke tempat yang lebih hangat.